Monggo para jamaah mencari tempat paling nyaman. Kalau bisa yang belakang maju dulu biar nanti telat-telat biar tidak kelangkaan. Monggo deh maju sini deh kalau Mas itu ya. Jangan lupa ambil kudapannya deh. Kudapan jajanan kecil seadanya, monggo. Kalau kopinya tambah banyak. Bisa kita mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada Ustaz Fadil, alhamdulillah beliau sudah pulih kembali. Wajahnya berbeda dari hari Jumat kemarin, kota abang ini. Alhamdulillah, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusan beliau dan dimudahkan apa yang menjadi cita-cita beliau dan terutama keluarga dan anak-anak beliau. Allah juga menjaga secara semoga dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula kepada para jamaah yang alhamdulillah pilih untuk hadir dan dimudahkan hadir di kajian majelis ilmu. Semoga kita bisa mengambil manfaat kajian ilmu pada malam hari. Langsung saja, ada 4 agenda pada malam hari ini, yaitu ada pembukaan, ada kajian ilmu, ada doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Fadil, terus nanti yang terakhir ada lain-lain atau informasi lainnya. Langsung saja, mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah benar-benar menurunkan kasih dan sayangnya kepada kita pada malam hari ini. Langsung saja menuju ke acara yang kedua, yaitu kajian ilmu dengan tema bersabar saat anak sudah meninggal. Kalau kita simak bareng-bareng bagaimana menyikapinya, jadi jangan kaget jika memang itu menjadi takdirnya Gusti Allah SWT. Langsung saja Ustaz yang saya hormati kepada Ustaz Fadil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia yang sudah kita terima sampai saat ini. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah kita mengkaji di pertemuan sebelumnya tentang bab perasaan psikologis orang tua. Sebagai orang tua, secara normal fitrahnya mencintai, menyayangi anak. Bahkan di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang bagaimana mencintai, menyayangi anak perempuan, yang begitu besar sekali ternyata faedahnya.
man 'ala jariyataini hatta tablugha ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Hadis Muslim mengatakan bahwa anak perempuan diurus baik-baik, dididik baik-baik sampai dewasa, maka besok di hari kiamat bersamaku di surga. Luar biasa, punya anak perempuan 2, diurus baik-baik, didik baik-baik. Yang coba kita perhatikan, kenapa harus perempuan, Pak? Kenapa nggak laki-laki? Karena begitu berat beban punya anak perempuan, beban betul. Selain lebih rumit ya, kesabaran yang tinggi, bahkan biaya yang cukup besar, gitu ya. Setelah nikah diambil orang, begitu. Selain itu juga, karena apa? Ngurusi anak perempuan, didik baik-baik, itu sama dengan menyiapkan generasi depan yang baik. Makanya islahul umat islahil ummahat. Memperbaiki umat itu dimulai dari memperbaiki wanita. Ketika wanitanya baik, maka akan baik sebuah negara, sebuah umat. Ketika wanitanya rusak, maka rusaklah semuanya. Sehingga memperbaiki generasi wanita, anak-anak putri, itu menjadi start awal memperbaiki negara. Coba kalau kita cek di Quran kan dengan jelas, ketika ada perzinahan, yang mana ini sebuah dosa yang Islam itu sangat mewanti-wanti betul. Allah sebut siapa dulu? Perempuan dulu kan, az-zaniyatu dulu. Dan luar biasa dampaknya. Ya. Sesoleh-soleh laki-laki kalau di apa? Itu ya bahasanya, di apa? Dibalik. Sejahat-jahat laki-laki, kalau perempuannya itu pakai nutup aurat, besar jilbabnya, nutup aurat, terus enggak jelalatan, tidak, sikapnya juga sikap yang terhormat, segan tuh laki-laki. Tapi bagaimanapun solehnya laki-laki, kelas kiai saja, kalau dihidangkan seperti itu gimana? Oke, romini dihidangkan bahasanya, ya begitu kan ya, ya dicawisi begitu. Ya bayangkan, itu berat loh. Nah itu kenapa? Bagaimana coba kita lihat kenapa sampai di akhirat itu ada 7 golongan yang akan dapat naungan di padang mahsyar. Itu nggak main-main. Di antara 7 apa satunya? Rajulun ta'athu imra'atun dzata munsibin wa jamalin. Laki-laki yang diajak oleh wanita yang cantik berbuat zina. Ini diajak loh, syaratnya Pak, diajak. Kalau nggak ada ya nggak masuk. Ada yang ngajak nggak? No, sing doyan mati. No. Ini saking sehingga di sini yang banyak pengaruh dalam masalah zina itu perempuan ternyata. Ya, bukan laki-lakinya. Laki-laki juga salah sih, kenapa mau, tapi yang paling utama adalah perempuannya, membuka diri. Ingat, kejahatan bukan hanya niat pelaku, tapi ada kesempatan. Waspadalah begitu. Emang ada kesempatan, ada yang dilihat begitu. Kalau nggak ada kan enggak. Ya, ini contoh. Jadi begitu besarnya pengaruh perempuan itu. Ditambah lagi, kita lihat Pak, negara pun itu kadang-kadang setir perempuan. Betul kan? Kalau perempuannya, istrinya presidennya baik, akan baik negara itu. Istrinya presiden nggak baik, bahkan istri ustadznya baik, akan baik jamaahnya. Kalau nggak baik pula Pak.
Itu pengaruh sekali. Coba lihat pengaruh ibunda Khadijah ke Rasul gimana? Ya dapat dikatakan tanpa Khadijah Rasul juga oleng ini hari itu. Wahyu pertama datang kemana? Ke Khadijah. Bahkan keputusan tentang tahallul ketika hari itu mau haji nggak jadi itu, siapa yang memberi? Ya siapa yang menyarankan? Ummu Salamah, istri Rasulullah. Rasul hanya oke, begitu, siap, laksanakan. Makanya luar biasa pengaruh seorang perempuan itu luar biasa. Goncangnya negara karena perempuan. Bagusnya negara ya kan perempuan. Makanya nerakanya Abu Lahab kenapa? Istrinya. Surganya Rasul kenapa? Istri juga. Jadi luar biasa ternyata perempuan itu pengaruh sekali di kehidupan sehari-hari. Coba di rumah tangga itu secara nyata kenyataannya ada siapa yang paling berperan? Bapak atau ibu? Ibu. Buktinya apa? Ketika bapak meninggal dunia, ya tetap goncang, tapi nggak goncang-goncang banget lah ya, masih tetap berjalan. Tapi nggak ada ibu, wah bingung bapak, kelabakan. Jadi ternyata kenapa kok wanita, kenapa kok anak perempuan yang Nabi sebutkan? Karena mereka itu calon ibu, yang mana ketika dia menikah dengan orang yang besar, pengaruh luar biasa kepada yang dipimpin itu. Ini wanita. Makanya luar biasa, didiklah anak perempuan dengan sungguh-sungguh, Pak. Jangan diremehkan. Hilangkan kata-kata jadul. Usah sekolah dhuwur cawaten ngopo ujung liya. Dapur, kasur, sumur. Maca, mana, masak. Itu enggak. Kalau dia akan memimpin umat dari balik layar masalahnya. Kalau dia besok besar menjadi orang yang bodoh, mempengaruhi suaminya, wah berbahaya. Maka perempuan harus cerdas Aisyah. Anak perempuan harus pintar, harus solehah juga. Sehingga bagaimana pengaruh di agama, pengaruh di negara sangat menjadi ukuran adalah perempuan. Betul tadi, islahul umat, islahil ummahat. Memperbaiki umat dimulai dari memperbaiki wanita. Coba bapak-bapak, saya kok awalnya saya agak-agak prasangka baik ya bapak-bapak di sini ya. Kenapa ya kajian rumah tangga anak-anak kok banyak kan yang hadir bapak-bapak ya? Berarti bapak solehah semua di sini, solehah. Bapak soleh ya. Tapi saya agak khawatir jangan-jangan dipaksa istrinya begitu. Enggak ya? Karena begini, kalau istri yang ngongkon tuh berangkat suami lebih taat ya dibanding suami yang ngongkon istri. Biasanya kalau suami yang nyuruh berangkat loh. Mas mangkat kajian. Ya. Kita lihat ya contoh kenapa perang Badar menang selain takdir Allah ya. Karena hari itu para perempuan, istri para sahabat ikut di belakang dan mereka membawa batu. Mas balik. Sehingga peran wanita luar biasa di hari itu. Luar biasa. Peran para istri itu luar biasa. Ya. Siapa di antara Nusaibah radhiyallahu anha di antaranya luar biasa. Maka jangan remehkan wanita yang segelas kecil, lemah, tapi dia seperti jentik. Nek sweet kalau jempol menang jentik. Bapak mungkin kuat, brongose dawa, tapi ketemu istri, ingat dulu ya, di luar seperti singa, di rumah seperti anggora, gitu ya. 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 Ini wanita. Kenapa begitu besar peran wanita sehingga Rasul menyampaikan segitu besarnya pahala mendidik anak perempuan dengan baik, sabar ngurusi mereka yang perasaan begitu tinggi, jengkelan, kerasulonan, ya, ngambekan, biayanya banyak, ya, tapi panen nggak bisa, karena itu akan dimiliki oleh suaminya.
Ini pahala besar betul ya. Tapi ikhlas karena Allah. Ingat tadi, sholat kita bisa nggak kalau kita ngandalin sholat kita untuk bersama Nabi di surga? Bisa nggak? Orang khusyuk nih, mending orang khusyuk. Ngono kok ngarepe karo Nabi ngono. Ya, posone sing ngapusi barang. Ya, zakat sedekah sithik pamer maning Mas, sumber angel Mas. Sing kita nggak ada harapan lah untuk ibadah-ibadah yang lain. Maka kalau punya anak perempuan tuh kesempatan tuh, iki cah loro tak didik baik-baik sungguh-sungguh. Iki muga-muga iki jalan surga aku ketemu Rasulullah. Sungguh-sungguh, bismillah. Doakan sungguh-sungguh. Kita masuk ke pembahasan C di bab 1. Ada ABC. Yang C selanjutnya adalah keutamaan bersabar ketika anak meninggal dunia. Kita mulai dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul abdi," apabila meninggal dunia anak seorang hamba. Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, qala Allahu lil malaikah, Allah kemudian berkata kepada malaikat pencabut nyawa, qabattum walada abdi, engkau sudah cabut nyawa anak hambaku itu? Fayaquluna, kata mereka, na'am, sudah ya Allah. Fayaqul, qabattum samrata fuadi, tahukah kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Engkau cabut nyawa kecil belum balik. Nah, sedih ya? Poros sedih. Engkau sudah, gitu ya. Fayaqul na'am, iya betul ya Allah, dia adalah buah hatinya. Di sini yang udah meninggal putra putrinya ada berapa orang? Ini biar jelas ini. Ada ya? Berapa orang yang udah meninggal? Saya satu nih. Yang lain? Belum atau nggak mau? Ibu ada yang udah meninggal putra putrinya sebelum balik? Ya ada berarti ya? Nah, cuma saya berarti ini yang. Berarti nasihatnya pengajian untuk saya sendiri pengajian nih. Nggak ada yang pas ya. Anak saya meninggal dulu nomor 2, saya kasih nama Rifki, itu Muhammad Rifki, itu usia 7 hari lagi. Nggak tega Bang, kecil terus masuk rumah sakit itu, alat semua badannya itu, aduh rasanya di depan mata saya, sedih betul rasanya. Ya, betul. Makanya tadi apa? Samratu fuadi, itu adalah buah hatinya. Sedih betul. Bapak ibu sering mengatakan daripada anak saya yang sakit, saya lebih baik yang sakit. Begitu kan? Ya. Begitulah orang tua. Betul ya Allah. Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika meninggal putrinya, madza qala abdi qala. Bapaknya ibunya memujimu dan istirja ya Allah. Pertama memuji alhamdulillah, kedua innalillah. Bisa? Pertama adalah alhamdulillah rabbil alamin. Pernah adalah meninggal mengucap hamdalah? Hamdalah ketika sedih itu bentuk kemurnian tauhid kita kepada Allah. Kalau panjenengan hamdalah ketika punya anak itu biasa, ya bagus, saya biasa. Kenapa? Jelas punya anak. Bahkan ketika kita hamdalah di saat kita punya nikmat itu, yo hamdalahnya dipertanyakan dulu. Coba deh, ya contohnya dengan yang pedagang terus dagang laris, hamdalah kan, alhamdulillah, entek resik, untung banyak. Ketika hamdalah yang kebayang apa di sini? Allah atau duit? Duit. Berarti muji siapa sebenarnya? Tapi ketika nggak laku belas, hamdalah, ingat siapa itu? Takdir luar biasa Allah itu begitu. Jadi itu kemurnian tauhid betul.
Sama ketika punya anak, hamdalah ya bagus, tapi yo anak itulah yang jadi hamdalah. Tapi ketika anak meninggal dunia tetap alhamdulillah, anak nggak ada. Hanya Allah alhamdulillahirabbil alamin, walau sambil rembes lan nangis. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ini sangatlah berat. Yang kedua, roji'un. Ini kalau paham luar biasa. Memang bagaimana fadilahnya? Kata Allah begini, ketika seorang hamba meninggal putra-putrinya dan dia memuji Allah dan istirja, maka Allah berfirman, ibnu li'abdi baitan fil jannah, bangunkan rumah di surga untuk orang itu, kedua orang tuanya itu. Wasamuhu baital hamdi, dan spesialkan rumahnya untuk dia, rumah pujian namanya. Meninggal anak kita memuji Allah, spesial dari Allah satu rumah hadiah di surga. Ini tapi jangan mengharap mati loh. Nanti mengharap mati gara-gara mendengar hadis ini. Ya kalau meninggal ya sudah, ya, doa tadi alhamdulillah. Kalau enggak ya alhamdulillah, dididik baik-baik. Selanjutnya hadis yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hadis Tirmidzi, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu faratani min ummati adkhalahu Allahu bihimal jannata. Siapa dari umatku yang memiliki faratani, farato itu artinya adalah simpanan, menunggu. Nabi sebut anak dengan faroto, simpanan atau tungguan. Anak yang menunggu, dua anak yang menunggu, maksudnya telah meninggal duluan. Maka anak yang meninggal duluan, mereka menunggu orang tuanya di surga. Ngapain di surga? Yal'abun, mereka bermain-main di surga sambil menunggu orang tuanya meninggal dunia dan nanti ketemu mereka. Yang luar biasa senang ya, setelah lama gak ketemu di surga lagi ya. Nabi sebut dengan farata karena menunggu. Orang yang meninggal dua anaknya dan dia sabar, maka adkhalahul jannata, maka kedua orang tuanya akan dimasukkan ke surga. Faqalatil Aisyah, maka faqalat lahul Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, faman kana lahu faratan ya Rasulullah, bagaimana kalau satu anak ya Rasul? Ini kan dua tadi, satu gimana Rasul? Kata Nabi, man kana lahu faratan ya muwaffiqah, ya satu pun sama. Nah, nggak harus dua tadi, satu pun sama. Alhamdulillah, satu pun itu menunggu orang tuanya. Qalat faman lam yakun lahu faratun min ummatik. Ya, kata Aisyah, ya Rasul, faman lam yakun lahu faratun min ummati, kalau tidak memiliki anak meninggal, itu bagaimana Rasul? Enggak ada yang meninggal, semua sehat, atau enggak punya anak? Kalau kita punya anak telah meninggal dunia, anak kita menunggu di surga. Kalau kita nggak punya anak yang meninggal atau nggak punya anak sama sekali sampai meninggal dunia, maka Rasulullah lah yang menunggu kita di surga. Artinya hadis ini sebagai dorongan kita ditunggu, Pak. Minimal kita ditunggu Rasulullah SAW, ditunggu di sana. Jangan sampai ditunggu nggak balik-balik, nggak masuk surga. Yang nunggu kasihan. Apalagi kalau putra-putrinya. Makanya anak yang telah meninggal dulu itu sebagai motivasi untuk kita lebih baik lagi. Kasihan anak kita yang telah meninggal dunia di sana, kita malah banyak maksiatnya, ditunggu baik-baik malah masuk neraka. Itu kan kasihan. Ya. Kita lihat kisah Ummu Sulaim yang pernah dulu kita bahas dalam bab bagaimana mensikapi suami, Bu ya, masih ingat ya? Ini kisah yang paling ramai terkenal tentang kisah Ummu Sulaim. Ya,
yaitu ketika meninggal dunia putranya. Kita lihat bagaimana hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Ada yang tahu? Anas bin Malik dengan Ummu Sulaim itu siapanya? Anaknya. Anas bin Malik itu, lah Ummu Sulaim punya suami namanya Abu Tolhah. Aneh nggak jadinya? Anas bin, berarti siapa bapaknya namanya? Lah kok suaminya Ummu Sulaim namanya Abu Tolhah? Enggak Anas bin Abi Tolhah begitu. Ya, Anas bin Malik itu putranya Ummu Sulaim dari suami pertama. Namanya adalah Malik bin Nadhar. Malik bin Nadhar nikah sama Ummu Sulaim, lahirlah namanya Anas bin Malik. Yang dari kecil Anas bin Malik itu oleh Ummu Sulaim diwakafkan ke Rasulullah, dikasih ke Rasul sebagai maula, sebagai pembantu Rasul. Dari kecil itu luar biasa. Anas bin Malik termasuk sahabat yang beruntung sekali. Selain beliau dapatkan berkahnya mengabdi ke Rasulullah, juga melihat banyak kebiasaan Nabi, sehingga nggak sedikit hadis dari Anas bin Malik, banyak sekali. Anas bin Malikin, banyak sekali. Lebih-lebih sebelum Rasul meninggal dunia, Rasul itu mendoakan Anas bin Malik, ya Allah, atwil umrahu, panjangkan umurnya anak ini, aksir amwalahu, perbanyak harta dan anaknya, panjangkan umurnya, kayakan dia, perbanyak anaknya. Tuh, Anas bin Malik yang mendapatkan doa Rasulullah. Kenapa? Pengabdiannya luar biasa. Dan betul, Anas bin Malik termasuk sahabat yang meninggal dunia. Hari itu para tabi'in kalau mau ada acara di rumahnya Anas, gede rumahnya, disiapkan dipan-dipan untuk mereka taklim di mana, silakan disiapkan makan minumnya di situ. Orang kaya betul, kaya sekali, sudah kaya, alim, soleh gitu ya, dan panjang umurnya. Bahkan ketika meninggal dunia, riwayatnya meninggalkan anak cucu berjumlah 120. Rame itu, 2 RT gitu sudah. Ya maklum kalau istri 4, satunya anaknya 10, satu anak, punya anak lagi 10, kan jumlah total jelas ya. Gitu. Ya, ini Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik mengatakan begini, qala kana ibnu li abi Tolhah yastaki. Anas bin Malik itu menceritakan tentang rumah tangga orang tuanya. Ibu dan suami sambung, berarti ayah sambungnya. Kok jadi serak, saya ketinggalan air putih di belakang saya nih. Kata Anas, kana ibnu li abi Tolhah yastaki. Sesungguhnya putranya Abu Tolhah itu sakit. Putranya Abu Tolhah, berarti juga putra dari ibunya gitu ya, berarti adik, apa namanya? Adik tiri ya. Sebentar, minum dulu Pak ya. Monggo diminum dulu Pak. Fakharaja Abu Tolhah. Ketika putranya sakit, Abu Tolhah pergi. Pas pergi, faqubida sabiyyu falam raja'a. Ini putra pertama ini. Maklum ya bapak-bapak baru nikah punya anak satu, wah seneng epore. Laki-laki pula itu. Maka disayang betul. Ada kepentingan pergi, tapi putranya sakit. Terus gimana lagi? Tinggal. Dan sudah mewanti-wanti ke istrinya, tolong jaga baik-baik anakku ini. Ini bedanya dengan kita nih. Para sahabat dahulu itu betul-betul si ayah itu
merasa punya anak itu merasa betul, ini anak saya, hati-hati, jaga baik-baik. Coba ketika anak sakit yang sibuk bapak atau ibu biasanya yang paling khawatir? Ibu. Tapi di sini betullah apa yang paling khawatir, Pak? Ketika pergi aja tolong jaga baik-baik loh, ya awas kalau sampai kenapa-napa. Diikutin istrinya, Pak. Diancam betul. Jaga baik-baik anak saya, jangan sampai kenapa-napa. Lah beginilah kondisi Abu Talha. Ketika meninggal dunia, qala ma fa'alat niqalat Ummu Sulaim. Ketika pulang ke rumah, padahal telah meninggal dunia, Ummu Sulaim ketakutan itu. Bagaimana kalau saya jujur nih? Marah gak nih suami saya? Kebalik, Pak ya. Ini malah yang khawatir malah istrinya nih kalau dengan suami yang gak sabar takutnya. Maka sehingga hari itu uskun makana. Hari itu Abu Talha diajak oleh Ummu Sulaim untuk tenangkan diri dulu sebelum sampaikan. Faqarrabat ilaihil asya. Ummu Sulaim tidak menjawab dulu, langsung didekatkanlah makanan malam hari itu yang paling enak. Fata asya, makan enak sekali. Summa asabba minha falamma faragha qalat warisabiyan. Setelah makan kenyang, Ummu Sulaim mengajak suaminya campur ya hubungan suami istri di malam itu. Setelah itu baru sampaikan ke suaminya, telah meninggal putra kita. Masih ingat Bu ya, ini teori yang paling harus diingat ibu-ibu. Kalau ada sesuatu yang penting mau sampaikan ke suami dan itu riskan, kalau sampaikan itu berbahaya, sampaikan dengan dua tadi. Ajak makan enak dan hubungan suami istri, baru ngomong. Insya Allah nggak marah suaminya, marah juga kebangetan suaminya. Ya, sampaikan dengan baik. Ya, ini mau tak sampaikan dulu di bab tentang bagaimana mensikapi suami, ibu-ibu ya. Itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pagi-pagi Abu Talha mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa akhbarahu, menghabarkan tentang kondisi rumah tangganya. Dan Nabi mengatakan, a'rastumul lailah, apakah tadi malam engkau telah menjadi pengantin baru? Begitu bahasa a'rastumul lailah ya. Kata Abu Talha, bala, betul, sudah ya Rasulullah SAW. Oh ya. Terus qalat na'am, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah keduanya, Abu Talha dan Ummu Sulaim ini. Dan betul, fawaladat gulaman, maka dari hubungan tadi malam itu, maka ternyata Ummu Sulaim hamil dan melahirkan gulaman, seorang anak laki-laki. Ya. Ketika lahir, Abu Talha bilang begini, ihfad, jagalah anakku ini baik-baik. Ini berkata kepada istrinya dan kepada Anas bin Malik, tolong jaga anakku baik-baik sampai ketemu Nabi Muhammad SAW. Berarti Abu Talha nyampaikan ke Anas bin Malik, berarti putra tiri berarti ya, ke kakaknya lah, tolong jaga baik-baik adikmu ini sampai kau ketemu Rasulullah, bawa ke Rasulullah, titipin. Ketika Anas bin Malik membawa adiknya ini di kurma sampai ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul melihat putranya Abu Talha itu, dan Nabi mengatakan, amma Husyai, engkau bawa yang lainnya selain bayi ini? Kata Anas, na'am, saya bawa tamrat, ini beberapa kurma ya Rasul. Fa akhadaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengambil kurma itu, fa madaghaha, dikunyahnya. Tsumma akhadha min fihi, ambil dari mulutnya beliau, fa ja'alaha fi sabbi, dan diletakkan di atas di mulutnya bayi itu. Namanya apa? Tahnik. Hannakahu tahnik, ini sunnah nih. Dan kemudian setelah ditahnik, Nabi sebut namanya Abdullah. Nah, Nabi ngasih nama Abdullah. Maka putra pertama Abu Talha yang menahnik langsung Rasulullah, yang ngasih nama langsung
Rasulullah, dan luar biasa, betul kisahnya luar biasa. Abdullah menjadi hamba Allah yang luar biasa solehnya dan pinternya. Bahkan disebutkan di kisah selanjutnya, Abu Talhah Allah karuniai 9 anak yang semuanya hafal Quran. Nah, ini balasan dari kesabaran ketika meninggal dunia sang anak. Dan ini luar biasa, istrilah ternyata yang paling berpengaruh di sini. Ya. Kemudian selanjutnya, ini tentang tadi udah paham ya, teknik ya. Ini nggak tahu ya, kurma dikunyah, terus diambil dikit, terus dioleskan ke langit-langit bayi itu. Tapi cuci tangan dulu yang bersih, cuci tangan dulu, terus sikatan dulu, masa habis makan jengkol, tahannya kan melas bayinya, ya. Jadi bersihkan dulu, terus tahnik bayi, doakan. Ini pakai kurma, nggak yang lain, harus pakai kurma, nggak ada yang lain tahniknya. Jangan pisang, beda, ya. Walaupun kata orang pisang adalah kurmanya Jawa, nah beda. Itu tahnik. Jadi di tahnik dan kasih nama. Dari sini ada sebuah kebiasaan sahabat, ketika punya anak menemui Rasul, membawa bayi, membawa kurma, dan siapkan Rasul kasih nama sekalian. Nabi yang ngasih nama ya. Walaupun dalam hal nanti masalah penamaan nanti ada fikihnya tersendiri ya. Ya, nama adalah hak orang tua yang namai. Selanjutnya, bagaimana ketika anak meninggal dunia? Bagaimana kita mendoakannya dalam sholat? Nabi sebut dalam hadis riwayat Ahmad, wasiqtu yusalla alaihi, janin yang gugur tetap disolati. Wa yud'a li walidayhi, dan didoakanlah untuk kedua orang tuanya agar dapat ampunan, maghfirah, dan rahmat. Jadi kalau ada anak, ada istri yang hamil, terus kemudian keguguran, ketika usia 4 bulan ke atas, maka sudah ada nyawanya, ada ruhnya. Maka ketika gugur di usia 4 bulan ke atas, dikasih nama, ya, disolati seperti biasa, kayak ngubur jenazah biasa, jika memungkinkan. Ya, itu kalau setelah 4 bulan ke atas. Kalau 4 bulan ke bawah, maka usah digubris, itu hanya darah, belum terwujud manusia, sehingga nggak diproses seperti manusia gitu ya, ketika menguburkannya. Nah, dalam menguburkan jenazah, dalam mensolati jenazah anak kecil, ada doa terkhusus nih. Untuk doa jenazah, apa belum yang dulu saya share itu? Doa nyolati jenazah. Hafal kan ya? Yang itu saya sampaikan, rakaat pertama apa? Fatihah, rakaat kedua sholawat. Ada 2 versi, 2 sholawat, 3 doa, 4 doa, begitu ya. Ada yang Fatihah plus sholawat. Rakaatnya takbir kedua doa, takbir ketiga doa, langsung salam, keempat langsung salam, nggak doa lagi ya. Banyak versi itu ya. Untuk yang meninggal putra atau anak kecil ada tambahan ya. Setelah takbir keempat doa, tambahi doa khusus untuk anak kecil, Allahumma ja'alhu lana salafa wa faratan wa dhahran wa ajran. Allahumma ja'alhu lana, ya Allah jadikanlah dia anak ini salafan, sebagai salaf itu duluan, disegerakan, lebih dulu ke surga, masa begitu. Wa faratan, dan simpanan abadi. Wa dhahran, dan juga tabungan. Wa ajran, dan pahala untuk orang tuanya. Itu ketika meninggal anak. Ini bacaan ketika meninggal, tambahan ya. Nah, itu tentang bagaimana sikap kita orang tua ketika putra putri kita meninggal dunia sebelum baliknya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan anak al-aulad fitnatun. Anak adalah fitnah. Tahu fitnah artinya? Ujian iman. Ujian iman, fitnah.
Allah sampaikan dalam surah At-Taghabun ayat ke-15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah fitnah bagimu. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah memiliki pahala yang besar. Coba maksudnya gimana nih fitnah ini? Ada sebuah hadis riwayat Abu Dawud dari Buraidah radhiyallahu anhu mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad berkhutbah. Ketika Nabi khutbah, fa'aqbala Hasan cucu Rasulullah ya, Hasan Husain datang. Nabi lagi khutbah, datang cucunya. Alaihi ma qamisani ahmarani. Yang keduanya pakai gamis yang merah warnanya. Ya surani wa yakumani. Berduanya berdiri semuanya. Fanazala fa'akhadahuma, maka Nabi turun dari mimbarnya menggendong keduanya. Fasa'ida bihimal mimbar, dan Nabi kemudian naik ke mimbar lagi dengan menggendong cucunya dua itu. Sambil gendong, Nabi berkata, Shadaqallah. Allah betul, Allah itu benar kata-katanya. Kenapa? Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Nabi mengutip bahwa hartamu, anakmu adalah fitnah. Ra'aitu hadaini falam asbir. Maksudnya gimana? Tadi saya berkhutbah, ketika melihat cucu itu nggak kuat nahan diri untuk menggendongnya, sehingga khutbah pun ditunda, khutbah pun dipending sementara. Summa akhadha fil khutbah, kemudian aku bawa dia ke sini. Dorongan begitu kuat. Ini fitnah namanya. Lanjutnya begini. Fitnah itu maksudnya gimana? Coba kita lihat. Berarti punya anak baik nggak kalau fitnah itu? Itu ujian kan ya. Contoh ada hadis yang lain. Ittaqud dunya wa takun nisa. Hati-hati itu fitnah. Berarti kalau begitu perempuan fitnah nggak? Fitnah. Terus gimana berarti? Berarti nggak baik perempuan. Harta juga fitnah kata Rasul. Maka harta itu fitnah, perempuan itu fitnah, anak itu fitnah, istri juga fitnah. Maksudnya gimana? Ini hal yang harus hati-hati. Maka teksnya ittaqud dunya, hati-hati dengan harta. Punya harta boleh, punya anak bagus, punya istri bagus, tapi itu sebagai fitnah. Apakah itu akan memperbaiki kedekatan kita dengan Allah atau sebaliknya? Maka ketika punya harta, istri atau anak itu semakin menjauhkan kita dari Allah, maka gagallah ujian ini. Tapi ketika anak, istri, harta itu mendekatkan kita kepada Allah, itulah fitnah yang hasilnya berarti baik. Semua ujian. Ya, maka yang menjadi masalah bukan soal ujiannya, tapi kita bisa nggak menjawab soal itu. Maka anak itu ujian, istri ujian, harta ujian. Maka orang yang punya tiganya ini diuji oleh Allah. Tapi kira-kira nih, kebanyakan gagal atau sukses ya menghadapi tiga ini. Contoh harta. Pertama harta dulu. Harta itu fitnah betul, fitnah betul. Contoh ya, pemimpin yang rakus akan dunia, rusak negara. Ulama rakus akan dunia, rusak agama. Pasti begitu. Juga buktikan bahwa harta itu betul-betul melalaikan. Fir'aun kaya nggak? Kaya. Namrud, Abu Jahal, kaya. Berarti kalau begitu misalkan kalau Fir'aun miskin, kira-kira dia mau lawan Rasul nggak? Melawan Nabi Musa nggak? Kalau dia miskin, Fir'aun miskin sekali. Kira-kira mau taat sama Musa atau melawan Musa? Mungkin taat juga. Jika Abu Sofyan, Abu Jahal niku
iku miskin, kira-kira mau taat sama Rasul? Taat. Artinya apa? Seringkali hartalah yang menjadikan orang tertolak mendapatkan hidayah. Nah, kalau kita sekarang kok susah gitu ya ekonomi, itu mungkin terbaik untuk kita. Karena Allah paham kalau sugih nanti malah jadi musuh Islam. Ya. Nah itu fitnah begitu maksudnya. Sehingga dalam masalah anak, harta, istri itu betul-betul minta kepada Allah sungguh-sungguh. Nabi ngajari istikharah kan? Coba istikharah udah hafal ya doanya ya. Nah, itu kenapa? Karena nanti kita disuruh milih gitu. Ketika istikharah, berarti kita milih kan ya. Bagus nggak untuk saya? Perempuan ini bagus nggak untuk saya? Anak bagus nggak untuk saya? Semua saya minta, dipilihkan. Harapannya apa? Ketika Allah yang milih yang terbaik untuk kita. Karena seringkali pilihan kita atas dasar nafsu, bukan atas dasar pertimbangan syariat. Ya, yang akhirnya nanti malah petaka di belakang nanti. Waliyadzubillah. Bahkan resikonya anak bukan cuma fitnah, tapi sampai aduwwul lakum, musuhmu sendiri. At-Taghabun ayat ke-14-nya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuh. Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anakmu akan menjadi musuh bagimu. Musuh, Pak. Seperti siapa? Contohnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Sebaliknya, bapaknya kafir, anaknya baik, Abu Jahal, Ikrimah putranya. Abdullah bin Ubay bin Salul putranya soleh. Ya. Wa in ta'afu wa tasfahu, di sini ada sebuah nasihat dari Allah. Kalau sampai punya anak yang musuh kita, naudzubillah. Tapi jika itu sebuah kehendak Allah, wa in ta'afu wa tasfahu, jika engkau memaafkan dan engkau santuni mereka, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maksudnya gini, ketika tugas kita sebagai orang tua hanyalah ini, ya sudah. Yang penting sudah kita tanggung, saya sudah mendidiknya dulu. Ya, yang salah adalah tidak mendidiknya baik-baik. Maka ketika kita hubungkan dengan hadis yang sebelumnya tentang bahwa fa'abawahu yuhawidanihi, bahwa orang tualah yang membuat anak Yahudi, Nasrani, Majusi itu orang tua. Kalau itu karena orang tua, dosa orang tuanya itu. Ini ketika kecil orang tuanya nggak mengerti bab agama, nggak ngurusi anak dengan baik, maka itu dosa kita orang tua ini. Ini sangat gini, pentingnya kita belajar tarbiyatul aulad. Kalau kita telah belajar sungguh-sungguh, dipraktekkan kok ternyata gagal juga, sudah kehendak Allah, insya Allah kita nggak dapat dosanya. Tapi kalau sampai kita nggak mau belajar nih, meremehkan ilmu mendidik anak, sehingga tumbuhlah anak dengan ketidakpahaman orang tua tentang ngurusi anak, muncul anak yang jahat, naudzubillah, musuh agama Islam, maka di sini orang tua yang bertanggung jawab. Itulah makna fitnah tadi. Maka anak kita bisa menjerat kita masuk neraka, juga bisa menarik ke surga, tergantung bagaimana kita. Yang penting upaya telah ada dalam proses didik anak, dan didik itu dimulai dari ilmu dulu. Coba kita perhatikan sekarang, orang tua hari ini yang paham tentang guru-guru sekolah, saya banyak mengurusi batal sekolah itu, Pak. Banyak pada ngeluh, banyak. Itu sekolah saya sungguh-sungguh mengurusi anak-anak, didik dengan baik. Betul, ngajari baik-baik. Pas pulang bapak orang tuanya yang malah ngerusak. Saya tuh gitu, pondok gitu, Pak, tak urusi baik-baik. Ketika di pondok bagus tuh, libur pulang ke rumah, datang ke pondok, aduh remuk maneh. Cukur sini panjang belakangnya, sini dipotong sininya. Bapaknya kemana, emang nggak lihat anak begitu gitu.
Kalau segitu acuhnya dengan anaknya, masa nggak ngerti cukur seperti itu aja nggak ngerti? Kan kacau, apalagi hal yang nggak nampak itu nampak aja loh. Nah coba di sini, seringkali orang tua itu yang nggak paham di situ, sehingga apa bebannya ke sekolahan. Repot lagi. Saya dulu pernah ngajar di SMP, sebuah SMP, dan saya keluar, saya nggak mau lagi. Kenapa? Pusing saya betul. Jadi didik baik-baik, rusak orang tuanya. Didik baik-baik, rusak orang tuanya. Ya ada pahala, tapi kok rasanya kok nggak ada hasil-hasil yang saya didik gitu. Contoh, ada satu anak yang saya marahi betul. Kalau saya kan ngajarnya agak disiplin, saya nggak masuk kelas kalau belum siap semuanya. Kalau siap, kemudian rapi, siap saya masuk. Saya bilang ke mereka begini, saya akan ngajar kalian selagi kalian atau ketika saya masuk itu nggak ada siswa. Kemana? Pada makan mie ayam katanya. Aduh, langsung hari itu saya panggil ke kelas semuanya. Saya sudah marah hari itu tuh. Tapi saya anti mukul orang, saya mukul meja, banting meja hari itu. Saya sampaikan begini. Dan luar biasa, ada satu anak yang dimarahi itu nggak takut-takut belas, malah mentiling, anak SMP itu. Iya malah nantang begitu. Kan saya gemes, tapi kan anak orang itu. Saya langsung sudah stop, maaf, saya mau keluar dari sini. Tinggal anak itu. Pada nangis sih, pada enggak apa-apa, saya udah nggak kuat. Pas saya kemudian ke ruang guru, pada nyampaikan anak yang ini tuh anak yang masalah, Pak. Kenapa? Bapaknya tuh kasar sekali. Nanti kalau jenengan hanya marahi itu kecil, bapaknya nyikut yuk biasa, dengkul yuk biasa. Waduh. Jadi kalau di rumahnya biasa disikat seperti itu, ke sekolahan dimarahi yuk santai saja. Itu kasus itu. Coba, siapa yang rusak? Siapa yang rusak siapa sini? Orang tua. Hindari kekerasan ngurusi anak, hindari. Jika masih bisa pakai yang lembut-lembut dulu. Kenapa? Watak anak ketika terbiasa dengan kasar, akibatnya kebal. Yang baik sama anak. Ya, hindari memukul jika nggak penting. Rangkul, sikap, ajak ngobrol itu penting. Ya, jangan sampai masa depan mereka susah nantinya di sekolahan, nggak bisa dididik karena di rumah terlalu keras seperti itu. Ini orang tua nih. Artinya kondisi sekarang itu orang tua banyak yang nggak concern masalah seperti ini. Coba deh, Bapak Ibu semua, bapak-bapak terutama saya sampaikan ke bapak. Kenapa bapak? Karena yang wajib siapa? Ngurus anak. Bapak, fa'abawahu itu orang tua, bapak loh artinya, bukan ibu. Yang membuat anak itu Yahudi, Nasrani, Majusi itu abawahu, bapaknya dan ibunya. Bapak baru ibu. Coba sekarang kita cek deh. Jangan coba ngajak orang yang punya anak untuk ngaji begini, mau nggak? Ayo ngaji apa? Bang ngurusi anak Allah. Ben bojoku sing mangkat. Betul? Susah nggak? Susah. Artinya banyak bapak-bapak itu yang belum ngaku itu kewajiban. Lah anak orang seperti ini nih, kalau anaknya besok kok nggak baik, musuh agama Islam, bapaknya yang tanggung jawab akhiratnya itu. Wah ngeri. Nah bayangin, saya kan sampai di awal, apakah bapaknya Fir'aun pernah nyangka punya sengeri Fir'aun seperti itu? Kerusakan negara itu kan manusia. Manusia kan itu pernah kecil dia itu. Saya orang tuanya itu. Ya. Dan orang tua cukup dikatakan salah ketika membiarkan kesalahan anak. Emang nggak didik, orang tuanya nggak nyuruh dia jahat, enggak, tapi dia acuh. Sama dengan tuh mendidik begitu. Kenapa? Bagi anak simpel, orang tua nggak ngelarang, berarti bagus, bener, nggak salah. Simpel begitu, Pak. Anak kecil nggak baca Quran, nggak baca hadis untuk sebagai ukuran benar dan salah. Tapi orang tua diam, berarti bener. Betul nggak? Coba lihat caranya nih. Anak nonton HP, buka sembarangan, orang tua diamkan. Bahkan sekolah negur anaknya yang buka HP macam-macam, orang tua malah bela anaknya, malah bilang usah anakku dewek kok.
Waduh, kacau. Betul lagi. Maka kalau saya itu prinsip saya begini di pondok itu. Kalau orang tua sudah masuk pondok, saya sudah tanda tangan dulu pakai materai. Siap nggak saya urus anaknya? Serahkan ke saya semua. Jangan otak-atik. Siap, siap. Siap tegur, siap tegur. Saya terima. Bahkan saya sering manggil orang tua atas nama orang tuanya. Yang tahu orang tuanya malah, Pak. Tak panggil orang tuanya, tak sidang di situ. Kenapa? Karena masalah nantinya. Ke orang tua susah dinasehati, keluar dari sini anaknya, selesai bagi saya. Kenapa? Berat sekali hari ini. Pendidik itu berat sekarang. Kenapa orang tua itu hari nggak bisa concern kepada pendidikan anak-anak? Coba lihat ya sekarang ini. Jangan cek sekitar dengan berapa orang tua yang fokus ngurusi anak, yang fokus, yang mikir anak saya biar jadi orang soleh seperti apa. Banyak orang pinter, tapi nggak ada, jarang orang yang jujur, yang bener gitu. Apa resikonya? Ya sudah begini, pinter ngapusi, ya itu ujungnya bobrok akhlaknya, bobrok peradabannya di situ. Ya, orang tua, ingat di sini kewajiban orang tua didik anak-anak. Kalau hanya ngasih makan, manuk yo ngasih makan anaknya, ulo pun ngasih makan anaknya, kan begitu. Satu yang beda, kita punya beban untuk mendidik, itu yang nggak ada pada hewan. Mendidik anak kita seperti apa? Lah kan saya ngajari anak sekolah biar pinter, besok biar bisa kerja, bisa nyari makan sendiri. Lah apakah harimau nggak begitu juga? Harimau, elang, burung itu juga ngajari anaknya kan? Diajari biar bisa nyari makan, dia bisa makan. Tapi satu, apakah anaknya diarahkan untuk paham agama atau tidak? Prinsip akidah masuk nggak ke dalam hatinya? Nah, itu masalah. Lah ketika besar besok ternyata baru kelabakan, salah siapa? Mungkin ketika sekarang anak masih kecil-kecil, nggak terlalu ngaruh, tapi kelalaian orang tua ketika kecil didik anak-anaknya, ketika dewasa baru kerasa. Stres, Pak, betul. Saya kedatangan tamu, pernah saya sampaikan dulu ya, kedatangan tamu, dan beliau menyampaikan anaknya sudah stres. Kenapa? Putus cinta, mobil sampai kejual, putus cinta, Pak. Linglung di kamar saja. Cowok padahal laki-laki itu cowok. Linglung begitu. Bayangin coba. Orang tua kesana kemari ke pengobatan macam-macam, diruqyah lah, diapalah, semua dicoba caranya, nggak sembuh-sembuh. Pusing nggak itu? Yang salah siapa? Ketika kecil tidak ditanamkan akidah yang baik. Itu kelemahan akidah. Ketika orang mencintai manusia berlebihan, itu kelemahan akidah sudah itu. Ketika cintanya kepada Allah mulai luntur, maka muncullah cinta dengan makhluk. Ketika cinta makhluk masih kecewa, putus cinta, gantung ujungnya. Ya orang tua lagi salahkan, repot. Jadi jangan sampai kita menyesal ketika telah besar besok nanti baru kita bingung. Kenapa? Karena anaknya nggak paham agama, dan itu rusak sekali. Ya, ini bagi yang sudah terlanjur gimana lagi, tapi yang masih kecil-kecil ada harapan nih, dibimbing baik-baik, arahkan baik-baik. Nah, nanti tema-tema tentang didik kita akan sampaikan tahap demi tahap, masih panjang perjalanan. Ini baru bab 1, poin kedua. Nah, masih panjang ya, masih ada, kalau saya lihat ada berapa bab ini? Di kitab ini ada bab 3 bab ya, ada 3 bab, tapi satu babnya ada 1000 halaman ya, cukup lama ya. Jadi kita bahas pelan-pelan dari sisi agama, sisi psikologis, bagaimana dalam mendidik anak-anak. Ya, cukup itu dulu sementara kajian malam ini. Ini kajiannya terakhir atau bukan? Masih ya? Sekali lagi berarti ini Ramadan 2 kali? Ya, berarti kan mungkin bab 1 kita bahas masih lanjutnya.
Ada pertanyaan sambil nunggu? Dua kali lagi. Oke, nah, ya sudah 2 kali. Cukup ya? Paham semuanya ya? Nah, wis pokoknya intinya apa tadi? Ayo mikir anak. Gitu ya, mikir anak. Bapak tugasnya bukan hanya kerja. Bapak itu nyari nafkah, jadi suami, jadi ayah, dan jadi macam-macam. Itulah seorang ayah hebat. Insya Allah surga dengan kita berusaha keras untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mencetak generasi soleh-soleh. Sekian kajian kita pada malam ini, semoga bermanfaat. Kita tutup langsung ya dengan doa bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.